Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Sri Darmawati. Materi kita pada pertemuan kali ini adalah teks ceramah untuk siswa-siswi kelas 11. Baiklah, kompetensi dasar yang harus kita capai adalah mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah dengan indikator 1. Menemukan informasi yang aktual yang disajikan dalam ceramah. 2. Menyimpulkan informasi pokok yang disajikan dalam ceramah. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi dan presentasi, peserta didik mampu menguraikan informasi yang disajikan dalam ceramah secara tepat dan jujur. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan presentasi, peserta didik mampu menyimpulkan informasi yang disajikan dalam ceramah secara tepat dan bertanggung jawab. Baiklah, kita mulai dengan pengertian ceramah. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi suatu penyampaian informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian ceramah adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Selanjutnya, permasalahan aktual. Permasalahan aktual adalah peristiwa yang betul-betul terjadi yang pembicaraannya banyak orang. Setiap permasalahan aktual memiliki intisari atau bagian penting yang menjadi pokok persoalan. Bagian penting tersebut dapat digunakan sebagai bahan ceramah. Selanjutnya, ciri-ciri informasi yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, informasi yang bersifat aktual. Yang kedua, informasi yang bersifat faktual. Yang ketiga, bahasa yang digunakan dalam penyampaian informasi adalah bahasa yang akurat, tepat, dan singkat. Yang keempat, informasi yang disampaikan memiliki daya tarik atau disebut juga informasi yang menarik. Selanjutnya adalah jenis-jenis informasi. Yang pertama, informasi berdasarkan fungsi, mengacu pada materi kegunaan informasi yang disampaikan. Yang kedua, informasi berdasarkan format penyajian. Contohnya, bentuk tulisan, karya fiksi, resensi, kolom, fitur, artikel, dan berita. Yang ketiga adalah informasi berdasarkan lokasi peristiwa, yang didasarkan pada tempat. Selanjutnya, cara yang dapat dilakukan untuk memahami informasi dalam ceramah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyimak ceramah yang didengar atau dibaca dengan seksama secara menyeluruh. Yang kedua, mencatat informasi yang menarik dalam ceramah, menyusun informasi yang telah dicatat menjadi kalimat-kalimat atau paragraf sederhana yang padat dan efektif. Yang keempat, tanggapan harus disertai alasan dan pembuktian. Baiklah, sekian untuk materi teks ceramah pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.